bebas. Halo Bro Nizar, apa kabar nih? Halo, halo, tes, tes. Tes aman, aman Kak, aman. Aman ya, sip, mantap. Aku gimana? Suara aku sama ini aman? Aman, aman, sip, sip. Oke. Bro Nizar, sebelumnya Bro Nizar gimana nih keadaan? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masih bisa Oh, ngobrol di sini sehat lah. aku habis kena COVID, Kak. Oh iya, Iya, terus sekarang gimana? Udah aman. mendingan? Udah mendingan. Ini habis isoman di rumah hampir mau 2 minggu lah. Oke, oke, oke. Ya, Gitu, udah gitu. mau kelar lah itu. Iya udah mau kelar. Kenanya yang SARS-2 lagi bukan yang Omicron. Jadi semuanya itu ngerasain tuh mulai dari yang pegel-pegel, puyeng, sampai kayak nggak bisa nyium itu semuanya ngerasain gitu. Oh, oh. Ya, syukur-syukurlah. Udah sehat kan sekarang kan? Iya lumayan lah. Bro Nizar, sebelumnya aku mau nanya nih kesibukan Bro Nizar sekarang apa aja nih? Mungkin kayak lebih aktif di YouTube kah, Instagram atau TikTok nih? Oh, eh kalau saya sekarang sebenarnya ini sih ya, saya kalau untuk part time, full time maksud saya itu nggak ada ya. Jadi Mhm. saya full time investor sama influencer aja sekarang. Jadi nggak sambil kerja 8 to 5 gitu ya. Jadi Mhm. sambil saya kebetulan lagi seneng-senengnya buat ini, buat reels ya. Jadi yang agak pendek videonya. Jadi lebih lebih tertarik juga sekarang ngelihat secara makro gitu. Oke. Bro, kalau disuruh milih bro, kita cuma punya 3 platform nih bro. Misalnya Instagram, TikTok, sama YouTube. Bro bakal fokus kemana nih? Waduh, sulit ya. Kebetulan main tiga-tiga aja nih. Cuma kayaknya untuk sekarang sih lebih pilih TikTok ya mungkin ya. Kayaknya kalau untuk jangka panjangnya lebih lebih menjanjikan ya. Melihat Oh, attention oke. span orang-orang zaman sekarang, terus ya cuma ya ada kelebihan kekurangannya masing-masing sih, gitu. Ya, ya, ya. Nah bro, aku mau nanya nih. Bro kan juga ngedukasi tentang, ya kita bisa bilang tentang saham-saham. Itu kan bro banyak banget ya edukasi ya. Mulai kayak dari beda laporan keuangan, terus dia Hmm. kayak misalnya emiten-emiten apa aja gitu. Nah, kalau misalnya Bro Nizar sendiri mulai investasi itu kapan sih bro? Saya kalau masuk ke saham itu angkatan 2017 ya. 5 tahun sekarang. 2017. Ya, ya, 5 tahun mulai dari sekarang. Ya, Terus baru masih muda sih, masih baru sih sebenarnya. pertama kali nyemplung di investasi, nyemplungnya di mana dulu gitu, Bro? Mungkin kayak misalnya di aset kelas saham atau di ETF atau di Jadi reksadana. awalnya itu tertariknya itu ke kripto ya. Jadi awalnya itu tertariknya ke kripto sebenarnya. Pada saat itu kripto masih gelombang wave ketiga kalau nggak salah ya, kenaikan ketiga. Nah, Oke. cuma pada saat itu saya merasa kripto itu sedikit monkey business ya konsepnya ya. Jadi Hmm, value-nya itu dibuat oleh komunitasnya sendiri. Jadi kalau misalnya komunitas yang nggak ada ya nggak ada value-nya. Pada saat itu saya ngerasa itu ya, akhirnya saya coba pelajari saham. Pada saat itu memang saya pengennya trading dulu. Jadi oke. nggak sebenarnya nggak pengennya trading sih, bukan pengennya trading, pengennya investing langsung. Cuma begitu masuk karena exposure yang apa ya, kayak hari ini naik 20%, besok kan selalu banyak kayak gitu, Iya, market iya, noise betul, lah ya. betul. Nah, jadi saya kena FOMO. Jadi saya sempat trading dulu setahun sebelum akhirnya saya balik lagi ke investing sampai sekarang. Oke, berarti kalau dibilang time frame-nya, kalau Bro Nizar ini main di time frame berapa ya kira-kira? Wah, saya tipe yang ini sih, tipe yang taruh tinggal sih. Oh, Jadi, taruh tinggal berarti sleeping lah ya. iya, Sleeping jadi investor. nggak terlalu banyak hal yang saya gonta-ganti sebenarnya. Jadi nggak hari ini buy besok sell, nggak seperti itu. Oke, oke. Bro, kan bisa dibilang juga kalau misalnya Bro Nizar dulu itu hampir setahunan itu kan megangnya trading kan ya. Nah, Hmm, apa yang buat Bro Nizar itu lebih bisa switching gitu dengan cepat? Switching dari yang dibilang investor agresif hmm. sekarang ke investor moderat ya jatuhnya ya. Lebih ke defensif sih.
Nah, ini menarik nih. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya cepat atau lambat orang itu akan jadi investor. Jadi meskipun kita Hmm. masuknya awalnya trader, cepat atau lambat akan jadi investor karena jalannya cuma dua, antara kapok atau udah terlalu kaya. Kalau udah terlalu kaya pun nggak bisa Oke. soalnya main trading karena nggak luwes lagi gitu ya. Jadi kalau kalau udah mainnya sehari itu misalnya MM-an itu udah sulit juga main trading kan. Jadi Iya betul. kalau bagi Kadang-kadang nggak saya pada liquid. saat itu, kebetulan pada saat 2017 saya masuk itu, saya masih ingat banget pada saat itu sama kayak kurang lebih kayak beberapa saat yang sekarang ini ya. Jadi Mhm. koal yang lagi bersinar pada saat itu. Jadi Oh, oke pada saat oke, itu I indeks see. juga lagi bullish banget. Nah, jadi pada saat itu naruh di mana aja itu bisa naik. Nah, Iya itu iya, itulah istilahnya kayak kayak trading pada saat itu tuh enak banget gitu. Naruh naik, naruh naik. Nah, tapi setelah setahun kemudian, ketika mulai ada perang dagang antara US dan Cina, nah di situ heeh. mulai tuh kerasa trading susahnya gimana. Nah, jadi pada saat itu apa ya? Saya merasa terlalu capek karena pada saat itu saya masih bekerja ya. Jadi Mhm. masih kayak mau trading itu harus sembunyi-sembunyi dulu, harus ke kamar mandi nyempet-nyempetin karena kan sambil kerja ya kan. Iya iya, Jadi benar benar. dan saya ngerasa bukan ini gitu yang saya cari gitu. Karena saya pengennya itu invest ditaruh duitnya, duit yang kerja buat saya gitu kan. Tapi Iya iya. kayaknya saya sudah salah arah gitu. Jadi saya menyadari bukan ini yang saya cari. Akhirnya saya pindah gitu. Nah, di situ pelan-pelan saya coba ulang lagi ilmu investing yang saya pelajari sebelumnya, baru. Nah, aku juga kebetulan investor angkatan corona nih, Bro. Jadi awal-awalnya memang pas di Maret itu kan lagi asik-asiknya turun terus semua tuh Hmm, kan. Jadi hmm. mau nyerap di saham apapun udah ngerasanya udah kayak dewa. Jadi kayak semuanya naik terus berasanya udah kayak paling jago kan. Terus habis itu Iya, pas betul, betul. pas udah mulai ngerasa ada perang juga, COVID menyerang lagi, nggak berhenti-berhenti, ya Hmm, itu mau hmm, trading susah banget. Ya jatuh-jatuhnya jadi kayak ke investor hmm. juga gara-gara kejebak kan. Betul, betul. Mau Itu mau hampir semua orang kayak ngalami yang namanya Dunning-Kruger effect ya. Jadi ya dia nggak paham, terus kayak udah untung berapa persen, kayak ngerasa pinter banget gitu ya kan. Nah, nanti akhirnya turun lagi, ternyata aku nggak sepinter itu gitu kan. Ternyata nggak ada bener-bener. apa-apanya, itu tinggal waktu aja sih yang menjawab. Pasti semua orang mengalami hal kayak gitu. Nah bro, aku mau nanya nih, ini maaf kalau misalnya terkesan apa ya, mungkin boleh dijawab, boleh enggak gitu ya. Modal Hmm. investasi dulu itu awal pertama kali investasi itu dari mana sih bro? Pada saat itu ya, pada saat itu saya ini yang mungkin nggak tahu ya bisa dilakukan orang apa enggak ya. Jadi pada saat itu saya make duit kawin saya, tabungan buat Hmm, nikah. Jadi saya kumpulin buat nikah, terus saya putar dulu. Nah kebetulan pada saat saya keluar jadi saya sempat trading ya kan, terus habis itu ya ya. vakum beberapa saat untuk belajar investing, saya masuk lagi. Nah setahun kemudian 2019 saya pakai uangnya, saya Oke. pakai uang karena saya mau nikah kan. Nah Heeh. sebenarnya saya selamat pada saat itu. Tapi kalau sekarang Untung. dipikir-pikir lagi, itu gerakan bodoh banget. Bener. Betul Soalnya betul betul. pada saat itu porto saya naik 60% setahun. Pada saat itu dengan investing Hmm, ya. Jadi eh, lumayan lah buat tambah nikah. Tapi kalau dipikir-pikir lagi sekarang di posisi saya itu gerakan yang sangat ceroboh menurut saya. Ya kalau naik, kalau betul. nggak naik bukannya jadi kawin saya, mungkin nggak jadi kawin kan, gitu. Jadi saya itu pertama start saya, terus akhirnya saya setelah menikah saya kumpulin lagi, saya mulai lagi sekalian buat YouTube. Nah kebetulan Oke. pada saat buat YouTube itu kan saya ngomong sama orang ya, mencoba menginfluence ya. Artinya kan di situ Hmm, saya harus belajar lebih tahu dulu kan, biar ada yang bisa saya betul. share kan. Nah disitulah saya juga terdorong untuk belajar lebih akhirnya, karena sekalian influence, jadi akhirnya akselerasinya tuh di situ. Gitu. Oke.
Untung nambah tuh bro, kalau nggak nambah nggak jadi nikah, gawat sih. Asli, kalau yang saya pahami sekarang, investasi itu gampang banget, nggak ada sulit-sulitnya. Jadi asal yang dipakai bener-bener duit nganggur ya, bukan yang Duit besok dingin ya mau bro biasanya dipakai. namanya ya. Nah itu, jadi market itu tiap tahun selalu ada alasan untuk jatuh. Selalu ada alasan tiap tahun, nggak mungkin nggak ada alasan. Tapi pada endingnya selalu bergerak ke atas. Jadi sebenarnya tinggal ditaruh, asal nggak belinya gorengan atau yang terlalu spekulatif, yang Mm-mm. umum-umum aja. Udah, nanti biar kerja sendiri. Itu cara terbaik. Ini bukan menurut saya aja, Peter Lynch pun ngomong kayak gitu. Investor itu Hmm. cukup tahu bahwa tiap 2 tahun sekali akan ada koreksi, tiap 6 sampai antara 6 sampai 10 tahun paling lama, itu akan ada bear market. Cukup perlu tahu Oke. itu. Udah sisanya nggak perlu hitung-hitungan rumit-rumitnya. Ketika saya belajar investasi ya, saya coba pelajari semuanya mulai dari DCF sampai ke metode Cigarbat apapun itu pokoknya saya pelajari saya tahap ya. Tapi pada endingnya saya merasa no brainer adalah movement paling benar. Oke. Karena sepinter apapun kita nggak akan bisa mengalahkan market dengan aktif ya. Jadi switching sana sini. Itu makanya kalau eh, investasi adalah permainan IQ, analis-analis ya harusnya yang paling kaya dong di dunia ini Betul karena bener banget. terus ya kan. Tapi Tapi kan yang nggak kita kayak lihat gitu kan sebenarnya cara bukan kerjanya analis ya. ternyata. Ah, betul. Iya, saya lebih menganggap diri saya entusias sih. Saya tertarik antara investasi, bisnis, duit itu tertarik untuk mempelajari itu gitu. Nah bro, sesuai apa ya kita bilang sesuai dengan tema kali ini yang kita bawa porto anti Hmm. badai kan. Nah, Hmm. berarti aku pengen ngulik-ngulik sedikit nih tentang portofolio bro. Hmm. Misalnya bro itu sekarang ini lebih ke arah portofolio yang kayak misalnya defensif yang semua isinya blue chip doang, atau Hmm. mungkin ada portofolio bagian yang bro megang itu kayak Hmm. misalnya kalau Warren Buffett sama temannya lagi cari Munger itu kan biasanya dia Hmm. cuma megang cuma 3 sampai 5 kan. Bro sendiri Hmm. megangnya berapa nih? Kalau saya kebetulan karena influencer ya, jadi bisa karena memang juga sehari-hari saya harus terpaksa ngelihat kan gitu kan. Jadi ya saya bisa lebih dari yang orang umum handle gitu kan. Jadi Hmm, tapi kalau Warren Buffett sendiri menyarankan itu 6 sampai 7. Tapi kan kita juga tahu kan, porto Warren Buffett itu juga puluhan kan isinya kan. iya iya Nggak betul. nggak nggak 6 sampai 7 juga gitu. Tapi untuk orang yang mungkin mungkin no brainer tadi, yang mungkin nggak punya banyak waktu seperti saya waktu saya masih jadi karyawan tadi, 6 sampai 7 itu ideal menurut saya. Karena kenapa kok 6 sampai 7? Karena sebenarnya itu lebih tepatnya mungkin bisa dipakai sektornya aja. Pilih aja sektor yang terbaik di antara yang ada di indeks sekarang, tiap sektor satu yang terbaik. Udah, mungkin dapatnya 11 atau 12 itu paling mentok tuh. Udah nanti Hmm, biar bekerja oke, sendiri I habis itu. see. Iya iya iya. Nah bro, awal Bro Nizar ini invest, jadi kan dulu itu market itu selalu berubah kan, nggak mungkin tetap sama kan jalannya. Nah, Hmm. yang bedain dulu itu sama sekarang ini apa sih bro di market? Nah, ini yang menurut saya kerasa dari saat saya 2017 ke sekarang ya. Jadi orang sekarang profil resikonya lebih tinggi. Ya mungkin karena generasi new wave juga baru masuk di saat Iya corona benar. juga kayak gitu. Jadi ngerasa profil resikonya saya rasa lebih tinggi. Orang sekarang lebih pengen high risk ya. Kalau saat saya pertama kali belajar saham dulu, itu hampir semua orang, hampir semua analis ya nyaraninnya Unilever.